Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, Mbak Ferry bisa menyapa adik-adik lagi melalui ibadah online pada hari ini. Adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan renungan hari ini? Pasti sudah ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan renungan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik bisa mengikuti Mbak Ferry ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan renungan. Berkati kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah nanti. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang perahu yang sedang berlayar di danau lagi. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita Kak Eni tentang Tuhan Yesus yang tertidur di dalam perahu saat angin ribut di tengah danau, dan Tuhan Yesus meredakan angin ribut itu. Hari ini kita mau mendengarkan kisah yang luar biasa lagi, yaitu tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Tapi sebelum kita melanjutkan, Mbak Ferry mau mengingatkan adik-adik bahwa minggu lalu Kak Eni sudah memberikan satu ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Apakah adik-adik sudah menghafalkan? Sudah ya? Yuk, sama-sama kita ingat ayat hafalannya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kita ulangi sekali lagi ya. Amsal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin. Nah, yuk adik-adik, mari kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, yang dapat dibaca dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sebelumnya diceritakan bahwa Tuhan telah melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu Tuhan memberikan makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Sesudah itu, Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk segera naik ke perahu dan mendahului Tuhan Yesus untuk ke seberang danau Galilea. Sementara itu, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak untuk segera pulang. Setelah orang banyak itu pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, tiba-tiba perahu murid Yesus yang sudah berlayar jauh ini terombang-ambing oleh gelombang dan angin yang sangat besar. Murid-murid Yesus mulai takut dan panik.
Saat mereka ketakutan karena gelombang yang begitu besar, tiba-tiba dari kegelapan ada sesuatu yang terlihat berjalan di atas air. Dan semakin lama, semakin dekat. Salah satu murid Yesus yang melihat ketakutan dan berteriak, "Hantu!" Dan murid-murid yang lain pun ketakutan. Tapi tiba-tiba terdengar suara, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus yang mengenal suara itu berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus segera turun dari perahu dan berjalan di atas air menghampiri Yesus. Tetapi ketika Petrus sedang berjalan di atas air, tiba-tiba Petrus merasa takut karena angin yang bertiup kencang. Karena perasaan takut itu, Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolong aku." Lalu Yesus segera menolong Petrus dengan mengulurkan tangannya dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu Yesus mengangkat Petrus dan menghendaki bahwa Petrus harus selalu percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Lalu Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Ketika Yesus berada di perahu bersama murid-muridnya, angin pun mulai reda dan ombak mulai tenang, dan perahu mereka berlayar dengan tenang ke seberang danau. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kuasa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Adik-adik tahu mengapa Petrus yang sudah bisa berjalan di atas air tiba-tiba tenggelam? Iya, karena Petrus kurang percaya dan merasa takut sehingga ia merasa cemas. Padahal saat itu Tuhan berada di depan Petrus. Nah, adik-adik, seharusnya Petrus percaya bahwa jika Tuhan yang menyuruhnya, pasti ia bisa melakukannya. Namun, karena Petrus kurang percaya, maka ia mulai tenggelam. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada adik-adik, adik-adik pasti bisa melakukannya. Seperti ketika Tuhan meminta adik-adik untuk rajin berdoa, adik-adik pasti bisa melakukannya. Dan ketika Tuhan meminta adik-adik untuk berbuat baik kepada semua orang, adik-adik pasti bisa melakukannya. Nah, adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan selalu beserta kita. Ketika adik-adik merasa kesulitan, ketika adik-adik merasa takut, adik-adik bisa minta pertolongan Tuhan. Adik-adik bisa berdoa. Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Demikian renungan yang bisa Mbak Ferry sampaikan pada hari ini. Semoga kita bisa semakin percaya kepada Tuhan dan kita tidak merasa takut karena Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar tentang kuasa-Mu yang sangat luar biasa. Tuhan, mulai hari ini kami mau terus percaya dan taat dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menolong kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Tuhan, kami juga berdoa, semoga virus corona ini segera hilang, dan kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.